Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan ibadah, memaksimalkan ketaatan, penghambaan kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan memulai kajian kita, melanjutkan kajian kita sebelum Ramadan, yaitu pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Tentunya melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir, masih dalam pembahasan Kitabun Nikah, ya, pembahasan hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan, ya. Di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada pembahasan al-muharramat fin nikah, ya. Al-muharramat fin nikah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya. Jadi ada beberapa kategori, ya, yang dimasukkan dalam kategori al-muharramat fin nikah. Nah, dalam kitab ini dikatakan, ya, al-muharramatu fin nikahi qisman. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu terbagi dua. Qismut tahrim al-mu'abbad wa qismut tahrim al-mu'aqqad. Jadi yang pertama, bagian yang kedua adalah pengharamannya itu al-mu'aqqad. Al-mu'aqqad itu temporal, terbatas, ya, waktunya, ya. Jadi ada wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sebab tertentu atau untuk kondisi dan waktu tertentu. Nah, ketika hal itu sudah hilang, ya, atau sebabnya sudah hilang atau waktunya telah selesai, maka wanita itu sudah boleh dinikahi. Nah, jadi para ulama kita membagi wanita yang haram dinikahi itu menjadi dua bagian besar. Ada yang berlaku selama-lamanya dan ada yang berlaku secara temporal atau tidak berlaku selama-lamanya. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama. Di sini dikatakan al-qismul awwal al-muharramatu fin nikah. Bagian yang pertama adalah al-muharramatu fin nikah,
yuhramu ta'bidan arba'u asyrata imra'atan. Jadi yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, ya, selama-lamanya, ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, itu ada 14, arba'u asyrata imra'atan. Sab'un yuharramna bin nasab wa sab'un bis sabab. Sab'un yuharramna bin nasab, 7 dari 14 ini atau setengahnya itu diharamkan karena adanya pertalian nasab. Karena ada pertalian nasab. Wa sab'un bis sabab, dan 7 karena sebab tertentu. Kemudian dikatakan wa yuqsadu bit ta'bid ada mujawazi nikahihinna abada mahma kanatil ahwal wa li hadhihi al hurma salasatu asbab al qarabah wal musaharah wal radha. Jadi dijelaskan kalau dikatakan dia diharamkan selama-lamanya, itu maknanya tidak boleh dinikahi selama-lamanya dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun, mahmakanatil ahwal. Dan penyebab pengharaman yang berstatus permanen ini, ya, jadi dia menjadi mahram, wanita itu menjadi mahram kita, wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya, ya, itu disebabkan oleh 3 hal, ya. Wa lihadhil hurmah salasatu asbab, ada 3 penyebabnya. Pertama al-qarabah, hubungan kerabatan, hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua wal musaharah, karena hubungan pernikahan, ya. Jadi yang pertama karena pertalian nasab, ada hubungan nasab kekerabatan kita. Yang kedua penyebab pengharaman wanita itu untuk dinikahi karena dengan sebab al-musaharah, adanya pernikahan. Yang ketiga ar-radha, adanya persusuan, ya, radha'ah, ya. Jadi ada yang ketiga, ya, ar-radha'ah atau ar-radha', yaitu dengan sebab persusuan. Jadi seorang wanita menyusui seorang anak yang bukan anaknya, itu maksudnya. Ya, kalau anaknya saya kira tidak perlu kita jelaskan, itu otomatis. Yang dimaksud radha ini ketika seorang wanita itu menyusui seorang anak yang bukan anaknya. Maka dalam Islam ini memiliki konsekuensi hukum, ya, memiliki konsekuensi hukum. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, ya. Al-muharramatu bil qarabah, ya, yang diharamkan dengan adanya hubungan kerabatan, ya. Siapa mereka itu? Yang pertama al-ummu wa ummul ummi wa ummul ab wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Jadi yang pertama tentunya al-um. Siapa itu al-um? Ibu, ya, orang yang melahirkan kita, maka haram dinikahi, ya, dalam segala kondisi, dalam kondisi apapun. Al-ummu, begitu pula ummul ini satu kategori, ya, ummul ibunya, ibu berarti nenek dari ibu. Wa ummul ab, begitu pula ibunya bapak. Jadi ibunya bapak, ibunya ibu, dari 2 sisi ini semuanya masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Iya. Jadi semua wanita yang menjadi penyebab adanya kita, ya, semua wanita yang menjadi sebab kita ada di atas muka bumi ini, itu haram untuk kita nikahi, ya. Ibu kita, ibunya ibu kita, ya, ibunya bapak kita, ya. Nah, itu kalau untuk laki-laki tinggal dibalik, ya. Kalau untuk
Kalau ini kan laki-laki, kalau untuk perempuan tinggal dibalik saja. Ya, siapa laki-laki yang haram untuk dinikahi atau menikahi wanita itu? Nah, itu tinggal dibalik. Kemudian yang kedua, al bintu wa bintul binti wa bintul ibn. Ya. Yaitu al bintu itu adalah anak perempuan. Nah, ini kita ingat lagi pelajaran warisan. Ya. Al bint, anak perempuan. Wa bintul binti, anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Semua perempuan yang hadir di dunia ini karena adanya kita. Kalau tadi semua wanita yang menyebabkan menjadi sebab adanya kita, kalau ini tidak. Semua perempuan yang lahir karena adanya kita. Kita yang menjadi sebab lahirnya perempuan itu. Jadi anak perempuan kita. Kemudian kalau dia punya anak perempuan, anak laki-laki kita kalau punya anak perempuan, nah itu semuanya masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Ya. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il insan. Nah, ini disebut dengan furu', ya, cabang dari seorang manusia. Kemudian yang ketiga, al ukhtu syaqiqah wal ukhtu li ab wal awil ukhtu li saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Semua wanita yang hadir di atas muka bumi ini karena dengan sebab adanya kedua orang tua kita, atau salah satu daripada keduanya. Jadi semua yang wanita yang lahir melalui kedua orang tua kita atau salah satunya. Kalau kedua orang tua kita berarti dia adalah saudara kandung. Saudari kandung kita itu haram dinikahi, itu jelas. Al ukhtu li ab, begitu pula saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak. Jadi kalau bapak kita menikah dan memiliki anak dari selain ibu kita, nah, itu namanya saudara perempuan sebapak. Nah, ya, itu haram dinikahi. Al ukhtu li begitu pula saudara perempuan seibu. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori haram dinikahi selama-lamanya. Yang ketiga, yang keempat, nah ini saya kira tidak perlu kita lama-lama, ini jelas ya. Bintul ukhti syaqiqah au li ab au li anak perempuan maaf, bintul akh asyaqiq. Ya, sebelum yang kelima, yang keempat dulu, bintul akhi syakik, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Istilahnya apa? Kemenakan perempuan, ya, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kita, baik sekandung, sebapak ataupun seibu. Nah, itu haram. Yang kelima, bintul ukhti syaqiqah au li ab au li Nah, ini kalau tadi saudara laki-laki, nah sekarang saudara anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan anak perempuan dari saudara perempuan sebapak atau anak perempuan dari saudara perempuan seibu. Nah, itu yang kelima. Ini jelas. Ini juga masuk dalam kategori kalau kita orang Indonesia menyebutnya kemenakan. Ya. Nah, yang keenam, al-ammah. Al-ammah. Siapa itu al-ammah? Wahia ukhtul ab. Saudara perempuan bapak. Jadi dalam bahasa Arab, saudara perempuan bapak itu namanya ammah. Al-ammah. Ya, al-ammah. Wahia ukhtun li ab. Ya. Jadi saudara perempuan bapak, kalau kita istilahnya tante, bibi, ya, tante kita, saudara perempuannya bapak itu ukht, ya, ab, ya. Begitu pula saudara perempuannya kakek dari bapak. Bapak kita punya, ya, kakek kita, ya, kakek dari bapak. Kakek kita itu punya saudara
perempuan itu namanya ammatul ab, itu sama kedudukannya. Jadi juga masuk dalam kategori ammah, saudara perempuan kakek kita dari bapak, ya. Atau ammatul begitu pula saudara perempuan kakek dari ibu. Ya, itu semuanya sama. Jadi masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi. Yang ketujuh, yang terakhir, al-khalah, saudara perempuan ibu. Jadi dalam bahasa Arab, saudara laki-laki, saudara perempuan bapak dan saudara perempuan ibu istilahnya beda. Kalau saudara perempuan bapak namanya ammah, kalau saudara perempuan ibu namanya khalah. Ya, khalah. Al-khalah wahia ukhtul saudara perempuan ibu. Tapi kalau kita bahasa Indonesia sama juga, ya, tidak bisa dibedakan, tante juga, bibi juga. Ya. Cuma yang membedakan adalah dia itu saudaranya siapa. Kalau saudaranya ibu namanya dalam bahasa Arab itu al-khalah. Ya. Nah, begitu pula khalatul khalatul saudara perempuan dari nenek. Ya, saudara perempuan dari nenek itu juga masuk dalam kategori khalah yang tidak boleh dinikahi. Begitu pula khalatul ab, saudara perempuan dari pihak kakek. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ini semua itu diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah An-Nisa. Fahaula'in niswa la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihal. Dalam segala kondisi tidak boleh dinikahi. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi ada 7, ya. Hurrimat 'alaikum, diharamkan kepada kalian, atas kalian. Siapa yang diharamkan? Wanita-wanita yang diharamkan itu ummahatukum, ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, saudara-saudara bapak kalian, saudara-saudara perempuan dari bapak kalian. Wa khalatukum, saudara-saudara perempuan dari ibu kalian. Wa banatul akhi, begitu pula anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi semuanya ini masuk dalam kategori al-muharramat. Ini semuanya diharamkan karena ada pertalian, ada hubungan nasab, kekerabatan. Nah, kita pindah yang kedua. Al-muharramatu bil musaharah. Ya. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dengan sebab pernikahan. Jadi kalau kita menikah, otomatis ada perempuan yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Siapa mereka? Ya, dengan sebab pernikahan. Ya, baik kita yang menikah atau anak kita yang menikah, umpamanya, ya, kalau kita punya anak. Ya, maka dengan sebab pernikahan itu ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Yang pertama disebut di sini adalah zaujatul ab. Wa misluha zaujatul jad abil ab wa zaujatul jad abil wa yu'abbaru anhunna bi zaujatil usul. Semua wanita yang pernah dinikahi oleh orang tua kita, siapapun dia ke atas, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Jadi semua wanita. Jadi zaujatul ab, istrinya bapak. Jadi semua wanita yang pernah dinikahi oleh bapak itu haram hukumnya kita nikahi. Begitu pula wanita yang pernah dinikahi oleh kakek kita, bapaknya bapak atau bapaknya ibu, semuanya haram untuk dinikahi selama-lamanya. Ya. Jadi umpamanya ada kakek kita menikah dengan seorang gadis yang masih muda kaya raya.
Setelah itu kakek meninggal dunia. Boleh enggak cucunya bilang, "Wah, ini daripada lari ke apa? Ke tempat lain, boleh enggak cucunya nikahi?" Boleh enggak? Enggak boleh, haram. Ya, jadi selama dia pernah dinikahi oleh kakek kita atau orang yang masuk dalam kategori asal keturunan kita, ya, asal muasal keturunan kita, nah semua wanita itu haram untuk dinikahi kalau sudah pernah dinikahi oleh orang tua kita, kakek kita dan seterusnya. Ya. Dan ini menjadi satu pensyariatan yang disyariatkan oleh Islam, menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah itu dulu sebelum Islam, kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita itu jadi rebutan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berebut, ya, atau sama sekali dikucilkan, tidak boleh dinikahkan dengan siapapun, ya, setelah kematian suaminya. Itu dulu di masa jahiliyah. Maka datang Islam, ya, dan mengatakan semua wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kita itu tidak boleh lagi dinikahi. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Dan janganlah kalian menikahi, ya, wala tankihu, jangan kalian menikahi ma nakaha aba'ukum minan nisa', wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lalu, yang memang sebelum datangnya Islam. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan yang keji, buruk dan sejelek-jelek jalan. Itu dalam surah An-Nisa ayat 22. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ini zaujatul ab dari pihak atas, ya. Nah, sekarang yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena dengan sebab pernikahan adalah zaujatul ibn. Semua wanita yang pernah dinikahi oleh anak kita. Dengan yang istilah kita itu menantu perempuan. Zaujatul ibn wa zaujatu ibnul ibn. Wanita yang pernah dinikahi oleh ibnul ibn, cucu laki-laki, atau ibnul binti. Jadi semua laki-laki, semua wanita yang pernah dinikahi oleh keturunan kita, ya, baik anak laki-laki kita, ya, atau cucu laki-laki kita dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki kita dari anak perempuan. Nah, itu semua wanita yang pernah dinikahi oleh anak keturunan kita itu tidak boleh dinikahi. Jelas, ya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Begitu pula diharamkan bagi kalian halail abnaikum, wanita-wanita yang pernah halal untuk anak-anak kalian, jadi istri-istri mereka. Wa halailu abnaikum min aslabikum, yang merupakan yang berasal dari keturunan kalian. Nah, maka dilarang atau diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi, dan ini berlaku permanen selama-lamanya, ya. Meskipun sudah dicerai, ya. Jadi umpamanya ada seorang anak menceraikan istrinya, boleh enggak mantan istri anak kita itu dinikahi oleh siapa? Oleh mantan mertua. Ada mantan mertua, ya? Ya. Kelihatannya kalau dalam Islam tidak ada itu. Jadi mertua itu haram selama-lamanya. Ya. Jadi meskipun sudah bercerai, maka tidak boleh. Yang penting dia pernah berstatus istri dari anak kita, anak laki-laki kita atau cucu laki-laki kita, maka tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah sekalian, yang haram dinikahi itu adalah ummuz zaujah, ibunya istri, mertua ummuz zaujah.
ibunya istri. Kalau istilah kita mertua perempuan, ummuz zaujah. Ya. Wa mislu ummiha jami'u usuliha minan nisa ka ummi zaujah. Begitu pula ke atas. Jadi seterusnya ke atas. Jadi ibunya istri kita, kemudian neneknya istri kita, itu sama semua hukumnya, tidak boleh dinikahi. Nah, ya. Meskipun mungkin sebagian, bagaimana, kan tidak mungkin seorang menikahi neneknya, ya. Tapi hukum kita itu ya harus jelas, ya. Harus jelas, ya. Jadi ummuz zaujah itu tidak boleh, ya. Nah, ketiga yang kita sebutkan tadi, siapa itu ketiga itu? Pertama, istrinya bapak, kemudian yang kedua istrinya wanita yang pernah dinikahi oleh anak, dan yang ketiga adalah ibu dari istri. Ketiga wanita ini secara otomatis menjadi haram dengan akad nikah. Jadi kalau sudah terjadi akad, apa itu akad? Sebuah prosesi akad nih. Kalau sudah saya nikahkan engkau, ya, kemudian dijawab saya terima nikahnya, itu namanya akad nikah. Ya, ada ijab qabulnya, ya, ada akad nikahnya. Nah, otomatis setelah akad itu pengharamannya berlaku secara permanen. Jelas ya? Mau setelah itu perempuan itu disentuh atau tidak disentuh, atau setelah itu diceraikan atau meninggal setelah itu, tidak ada urusan. Yang penting kalau sudah akad, otomatis dengan akad itu otomatis wanita yang kita sebutkan tiga ini masuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang keempat. Yang keempat, bintu zaujah, anak perempuan dari istri. Bintu zaujah. Bagaimana ini Ustaz? Bintu zaujah berarti dia menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak janda. Ya. Nah, anak perempuan ini disebut anak perempuan dari istri itu, ya. Anak perempuan dari istri itu disebut dalam bahasa Al-Qur'an namanya rabibah. Ya, wah di sini makanya di sini katakan bintu zaujah, ya. Wahiyal musamma birrabibah, disebut dengan istilah rabibah, ya. Fahiya haramun ala zauji ummiha, maka ketika seorang laki-laki menikahi wanita yang punya anak perempuan, maka otomatis anak perempuan ini menjadi haram untuk dinikahi oleh laki-laki itu, ya, oleh laki-laki itu yang menikahi wanita itu, wanita ya yang punya anak perempuan. Nah, ini disebut dengan rabibah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23, warabaibukumul lati fi hujurikum, dan wanita-wanita yang berada dalam dalam pemeliharaan kalian. Ini sebenarnya bukan membatasi bahwa nanti kita pelihara baru haram, tidak. Ini cuma sekedar menjelaskan kondisi umum yang terjadi, bahwa biasanya anak wanita itu masih kecil ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki ketika menikahi ibunya, itu wanita yang anak perempuannya itu masih kecil. Makanya dikatakan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, ya. Nah, maka di sini dijelaskan dalam penjelasan tambahan, wala yushtaratu fit tahrim an takuna rabiba tarabbat fi hijri zauji ummiha, tidak dipersyaratkan
bahwa anaknya wanita itu dipelihara oleh siapa? Oleh suaminya, oleh laki-laki itu. Jadi tidak mesti dia tumbuh berkembang dalam pengawasan pemeliharaan laki-laki itu yang menikahi ibunya. Tidak dipersyaratkan. Ini hanya sekedar menjelaskan kondisi umum. Jadi bukan persyaratan. Jadi warabaibukumul lati fi hujurikum itu bukan syarat. Itu cuma menjelaskan kondisi yang ada, bahwa kebanyakannya ya, wanita yang punya anak itu dipelihara oleh suaminya setelah menikahi wanita tersebut. Wa inna ma dzukira qaidul hijri li bayanil ghalib, untuk menjelaskan kondisi yang mayoritas. Nah, tapi persyaratannya begini. Di sini dikatakan allati dakhaltum bihinna, yang kalian telah gauli. Maka di sini dikatakan fahadhil bintu tuhramu 'ala rajul idza dakhala bi ummiha. Anak perempuan ini menjadi haram bagi laki-laki itu kalau laki-laki itu sudah menggauli ibunya. Jadi sudah akad nikah, dan setelah akad nikah laki-laki itu menggauli istrinya. Maka secara otomatis ketika dia sudah menggauli istrinya, otomatis anaknya itu menjadi mahram, ya, haram selama-lamanya untuk dia nikahi, ya. Nah, kemudian fa illam yadkhul biha, tapi kalau dia belum pernah menyentuh istrinya, ka'an talaqal setelah itu ternyata dia ceraikan ibunya yang punya anak perempuan itu, ya. Au matat qabla dukhul, atau wanita itu meninggal sebelum digauli oleh suaminya. Ya. Fa innahu yajuzu lahu nikahu natiha, maka ibnatihima, maka dibolehkan baginya untuk menikahi anak perempuan itu. Jadi para jamaah sekalian, wanita yang haram dinikahi dengan sebab pernikahan itu ada 4, ya. Ada 4. Ada 5. Tadi 3 itu dengan sebab akad saja otomatis, ya. Nah, yang keempat ini tidak sekedar akad, tapi harus dengan menggauli istrinya. Nah, dengan menggauli istrinya maka otomatis menjadi haram. Tapi kalau belum digauli, maka wanita itu tidak menjadi haram untuknya, ya. Nah, kemudian makanya di sini dikatakan dalam Al-Qur'an, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggauli ibunya maksudnya ibunya wanita itu, maka ya, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak perempuan itu. Nah, yang kelima para jamaah sekalian, yuhramu 'alal mar'ati zauju ummiha. Diharamkan bagi seorang wanita itu adalah zauju ummiha, itu sama, ya, suami dari ibunya. Suami dari ibunya. Jadi seorang wanita punya ibunya menikah dengan seorang laki yang bukan bapaknya tentunya, ya. Istilah kita bapak tiri, maka itu juga berlaku sama. Jadi bapak tiri itu haram hukumnya, wa zaujatu ibnatiha, ya. Jadi yuhramu 'alal mar'ati zauju ummiha wa zauju ibnatiha. Begitu pula suami dari suami anak perempuannya. Jadi menantu laki-lakinya. Seorang wanita diharamkan untuk, ya, dinikahi oleh menantu laki-lakinya dan seterusnya, ya. Wa banu zaujiha, ya, begitu pula anak dari suami, anak dari suami anak perempuannya, ya. Wa abu zaujiha, begitu pula bapak dari
bapak dari bapak suami ya, bapak suami ya, anak perempuannya ya. Nah ini sama tadi dengan apa, dengan zaujatul ibn ya. Zaujatul ibn itu istri dari anak laki-laki, maka berlaku kebalikannya. Nah saya kira ini para jamaah sekalian ya, selanjutnya ini terkait dengan al-muharramatu birradha, wanita-wanita yang haram dinikahi dengan sebab persusuan. Nah nanti ini insya Allah kita akan jelaskan karena ini membutuhkan pembahasan khusus ya. Siapa saja wanita yang haram dinikahi dengan adanya persusuan itu. Jadi kita sudah jelaskan dua. Wanita yang haram dinikahi karena dengan sebab pertalian nasab, kekerabatan, dan wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan pernikahan. Dan status pengharamannya ini berlaku secara permanen selama-lamanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan sebelum kita tutup. Ada? Masya Allah. Alhamdulillah kalau tidak ada. Iya. Oh boleh, silakan. Tentang haid, bagaimana status seorang wanita yang haidnya 15 hari dan sucinya 13 hari? Pernah dibaca artikel kalau batas minimal haid itu 15 hari. 15 hari. Kalau ada haid yang lebih, terhitung istihadah. Ya. Tapi ini wanita sudah 10 bulan mengalami hal seperti itu, sudah jadi kebiasaan setelah melahirkan, karena setiap melahirkan siklus haid yang berubah lagi. Begitu. Iya. Sekarang 15 hari. Haidnya 15 hari. 15 hari. Pas 15 berhenti. Pas 15. Berhenti. Iya. Ah, ya. Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan sholatnya? Apakah kan biasa ada ragu, Ustaz? Apakah haid atau tidak? Ya, karena saya ini haid atau istihadah gitu. Ya, oke. Masya Allah, ini mau lagi pelajaran kita yang ya. Tapi tidak apa-apa, karena ini memang penting ya. Jadi wanita itu para jamaah sekalian, pertama ada wanita yang memiliki kebiasaan tetap. Kebiasaan tetap. Ini namanya mu'tadah, wanita yang memiliki kebiasaan tetap. Berapa kebiasaannya? Bisa 6 hari, bisa 7 hari, dan itu setiap bulan begitu saja. Ya. Nah, ada wanita yang masuk dalam kategori dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya kebiasaan, tapi dia bisa membedakan mana darah haid dan mana bukan darah haid. Itu namanya mumayyizah. Mumayyizah. Jadi kebiasaannya tidak tetap, bisa 6 hari, bisa 7 hari, bahkan bisa 8 hari, bisa 10 hari, tapi dia yakin bahwa ini darah haid karena dia bisa bedakan darahnya. Nah, yang ketiga ini yang muskilah, yang masalah. Itu namanya mutahayyirah, yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan jenis darahnya. Tidak punya kebiasaan tetap. Nah, ya. Nah, ketika wanita itu sudah punya kebiasaan tetap sebelumnya, kemudian setelah ada kondisi tertentu berubah, nah dilihat perubahannya itu. Nah, ya. Jadi kalau dia bisa membedakan jenis darahnya, maka itu yang dia jadikan patokan. Ya, oh darah haid saya warnanya, kan dalam hadis dikatakan damul haidi damun aswad yu'raf, kata Rasulullah. Darah haid itu adalah darah yang berwarna gelap dan diketahui. Ya.
Nah, jadi kalau dia bisa bedakan jenis darahnya, dia katakan, oh ini darah haid. Kalau dia bisa. Tapi yang masalahnya kalau selama ya 15 hari itu umpamanya ya. Ini sebelum kita masuk pada pembahasan pandangan para ulama. Ini wanita terhadap darah yang keluar dari rahimnya itu dibagi menjadi 3. Jadi selama ya dia bisa membedakan mana jenis darahnya, maka akan mudah. Yang masalah kalau jenis darahnya semuanya sama. Nah, di sini para ulama kita ada 2 kelompok besar. Ada yang mengatakan selama belum dikatakan darah istihadah, maka dia masih dikategorikan dalam keadaan haid. Sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, itu menganggap tidak ada batasan. Tidak ada batasan berapa lama wanita itu haid. Karena syariat tidak pernah membatasi. Dan memang betul, tidak ada batasan dalam syariat. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang mengikuti pendapat beliau atau yang sebelumnya juga mengatakan seperti selama mereka katakan selama ada darah maka itu haid. Selama darah itu belum sampai 1 bulan. Kalau dia sudah mencapai 1 bulan baru dikatakan dia istihadah. Jadi kalau tadi berapa? 15 hari ya masa sucinya 13 atau 14 lah, karena kan bulan itu bisa 29, bisa 30, jadi masa itunya. Maka selama ada darah, maka kita katakan dia haid. Nah, ketika sudah tidak ada darah, maka baru dikatakan dia suci. Berapa lama? Selama belum sampai 1 bulan, masih tetap dikatakan haid. Itu pendapat yang pertama, dan ini banyak juga para ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur itu yang mengatakan 15 hari ya. Jadi kalau sudah berapa di atas 15 hari, maka otomatis darah di atas 15 hari itu dianggap istihadah. Ya, baik dia bisa membedakan atau tidak, maka dianggap sebagai istihadah. Nah, jadi kalau mau apa istilahnya aman, pakai pendapat jumhur. Jadi kalau di atas 15 anggap itu semua istihadah. Jadi kalau sudah di atas 15 hari tetap ada keluar darah, maka dianggap darah itu dianggap apa? Wanita istihadah itu halal, suci. Maaf, bukan halal, suci. Maksudnya dia hari ke-15 mandi, kalaupun ada darah keluar setelah itu dianggap itu darah rusak, darah yang tidak punya konsekuensi hukum. Dia cuma diperintahkan untuk membersihkan darahnya. Nah, itu pendapat jumhur. Ya. Nah, tapi kalau pendapat yang pertama tadi kita sebutkan, selama masih ada darah, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Nah, ya. Dan kedua pendapat ini ya kuat. Nah, ya. Dan jumhur berpatokan kepada kebiasaan dan kebanyakan wanita seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Jadi memang ada dua pendapat dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Iya. Tapi kalau sudah dekat 1 bulan, itu yakinlah. Apalagi sudah berlangsung berapa? 10 bulan. Tapi setelah 15 hari berhenti. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti kalau memakai pendapat jumhur pun sebenarnya dia sudah masuk dalam kategori batasan maksimal haid itu kalau 15 hari. Kecuali setelah 15 hari masih ada
darah. Itu yang diperselisihkan. Itu darah yang hari ke-16 itu darah apa? Kalau pendapat yang pertama, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu tetap darah haid. Selama dia masih bersambung dari awal terus seperti itu. Wallahu a'lam. Masih ada? Bagaimana seandainya ada perempuan yang lahir dengan pelanggaran terhadap seluruh yang diharamkan tadi, lalu dia mau dinikahkan, gimana konsekuensi? Ada seorang yang menikahi saudara perempuannya, laki-laki umpamanya dia menikah dengan saudara perempuannya. Kita tidak tahu, atau katakanlah saudara sesusuan umpamanya ya, nanti kita akan jelaskan. Lahir seorang anak, maka ini yang disebut dengan wallahu alam, ini yang disebut dengan ya, meskipun tidak boleh kita sampaikan ini kepada anak itu, kamu ini anak syubhat, tidak boleh ya. Ini para jamaah sekalian, sampai ini mohon maaf, sampai yang hasil perzinahan pun tidak boleh kita katakan kepada anak itu, kamu ini anak. Apa dosanya? Mereka tidak. Iya, jadi istilah yang digunakan hasil anak, tapi bukan berarti kita boleh mengucapkan itu itu kan ya, memangnya dia mau lahir dalam kondisi seperti itu. Jadi ini karena ditanyakan, maka saya langsung ingatkan, jadi jangan menyebutkan itu, meskipun istilahnya yang digunakan untuk menentukan status hukumnya. Jadi yang seperti ini ketika menikah maka harusnya dinikahkan oleh wali hakim. Wali hakim. Tidak apa? Karena dalam Islam pernikahannya itu tidak sah. Dalam Islam, pernikahannya itu tidak sah. Hubungannya itu tidak sah, tidak disahkan dalam Islam dalam keadaan apapun. Jadi seorang laki-laki umpamanya menikahi mahramnya, dia nikahi siapapun, saudara perempuannya, mungkin dia tidak tahu atau tapi akhirnya lahir juga, maka secara hukum asalnya tidak boleh dinisbatkan, karena secara hukum syariat tidak menganggap itu adalah pernikahan yang sah. Itu dalam Islam harus difasakh. Apa itu difasakh? Dibatalkan pernikahannya. Tapi kalau sudah ada anak, maka anaknya ya itu masuk dalam kategori itu tadi, lahir dari hasil yang dianggap dalam Islam sebagai pernikahan yang tidak sah, fasakh. Ketika nanti ada menikahi anak perempuan itu, pernikahan itu diperbolehkan. Iya, jelas. Tapi walinya nanti harus wali hakim, yang menikahkan. Karena secara hukum asalnya tidak boleh, bapak biologisnya itu tidak boleh mengatakan ini, karena pernikahannya dalam Islam tidak dianggap sah. Harus difasakh, dibatalkan itu. Nanti secara hukum administrasi ya silakan nanti dilihat mana maslahatnya tentunya. Selama yang jelas anak ini tidak boleh dimudaratkan karena dengan sebab itu. Itu prinsipnya. Tidak boleh dimudaratkan karena status dia lahir dengan sebab itu. Itu prinsipnya. Sama juga dengan anak hasil mohon maaf perzinahan. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.